karena saya merasa malu, nggak punya ilmu agama yang cukup. Orang tua bapak udah meninggal, terus terpengaruh ini Apa tuh yang membuat parah? narkoboy. Tapi lama kelamaan setelah pakai narkoboy, saya ingatnya dosa, ingat Allah, ingat agama. Jadi saya lihat belajar di TikTok, belajar agama. Anjing babi di mana ini? Iya. Tahu-taunya sampai di Ciawi di atas Puncak. iya raya, dan sementara jalan motornya habis bensinnya. Ya. Kamu mau kemana? Mau mondok? Udah gila kamu, pulang. Cari. Kenapa nggak inisiatif nge-DM Abila lagi tuh? Udah mau cari sendiri aja. Oh, udah nekat tuh. Iya. Carilah itu Cinangka, Cinampea. Pas saya lihat, astagfirullah, ini mah ke bawah lagi saya. Anjir nih dia nih. Oke. Jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya sedang bersama orang luar biasa di samping saya. Perkenalkan dulu, nama Gary. Gary apa nih? Gary aja. Gary aja? Ya. Asal? Makassar. Usia? 31 tahun. Nah, kalian pasti penasaran nih, kenapa Gary berada di sini di Pondok Pesantren Badarijul Ulum. Nah, sementara di belakang kita itu adalah pondok yang nantinya untuk tempat Gary dan santri-santri yang lainnya. Oke. Telolet berisik. Aduh, telolet berisik. Nah, yang membuat saya penasaran ke Gary ini, jadi Gary ini datang ke sini pakai motor ini. Ya, motor tahun 70-an. Sendirian dari Jakarta, Pondok Gede, iya. Nyasar sampai Gunung Putri, Puncak, tinggal di masjid. Ya. Jerry ini tahu Pondok Madarijul Ulum ini dari mana? Dari TikTok Abilal. Sempat gimana DM? Sempat DM mau nanya alamat di mana, apakah saya bisa mondok. Gak dibalas-balas, mungkin sibuk. Oke. Nah, ini yang tersirat dalam pikiran Jerry pada saat itu ya. Jerry itu lagi di mana? Terus sehingga kok bisa mau nge-DM ke Abilal, gimana itu? Lagi di rumah sendiri Di Jakarta. ya. Oke. Sendiri lihat-lihat TikTok kan, Abilal. Tapi udah lama saya lihat-liatin. Wah, kayaknya saya harus kesini nih. Oke. Apa untuk berubah diri, Pak, perbaiki diri. Oke lah. Terus ilmu agama juga kurang, sangat kurang. Di usia sekarang 31 tahun. Telepon orang tua dulu, mama. Oke, mama di mana? Di Makassar. Nah, berarti kalau jadi di Jakarta itu di siapa? Sama om. Oh, sejak kapan jadi ke Jakarta? Sudah lama sih. Tinggal tahun lebih. Tinggal sama om di Jakarta. Ya. Oke. Nah, motivasi sehingga Jerry mau ke pondok ini kan di usia 31 tahun nih. Ya kan, rata-rata kan kalau yang udah usia segitu mungkin udah rumah tangga, udah dengan kehidupan luarnya. Kenapa aja? Karena saya merasa malu. Malu kenapa? Nggak punya ilmu agama yang cukup. Mana orang tua bapak udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus terpengaruh ini pergaulan. Apa tuh yang membuat parah? Narkoboy. Pernah itu? Ya. Tapi lama kelamaan setelah pakai narkoboy, saya ingatnya dosa, ingat Allah, ingat agama. Jadi saya lihat belajar di TikTok, belajar agama. Terus ada kata orang bilang kalau belajar agama itu harus ada guru. Ya. Makanya saya lihat pas FYP-nya Abilal, saya lihat terus, lihat. Wah, saya kesini nih. Pas jam 1:30 malam. Ya.
Saya lagi di rumah kawan, saya kabur deh itu ke rumah, ambil barang, semua baju, tapi saya singgah dulu, saya dekain. Saya dekain baju saya semuanya. Ke siapa tuh? Ada orang di sana. Ya Allah. Semua celana, baju apa. Saya cuma bawa 2. Kesini tuh cuma bawa baju 2. Kenapa sampai berpikir ini baju saya dikasihin ke orang, padahal di sini butuh? Sebenarnya mau bawa ke sini ya, tapi motornya alasannya itu karena motor. Oke, tapi bagus juga sih. Maksudnya gini, Jer. Jadi ketika memang benar-benar mau hijrah, Jerry itu harus ada pengorbanan. Dalam artian mengorbankan apa yang saat ini dimiliki, disedekahkan. Itu bisa menjadi penebusan supaya Jerry itu diperlancar sama Allah. Dan betul sekali ya. Betul. Kesini itu Jerry Allah lancarkan, walaupun ada beberapa permasalahan di jalan. Gimana tuh ceritanya? Berangkat jam berapa dari Berangkat Jakarta? jam 2:30. 3 apa tuh? Subuh. Berangkat 2:30 subuh dari Jakarta. Dari rumah kan ada wifi. Saya gambar dulu itunya. Apanya? Petanya. Petanya? Ya. Oh enggak Sherlock tuh? Enggak. Ya Allah. Saya gambar peta dulu karena nggak ada paket, tahu kan? Nggak ada paket. Oh, saya gambar dulu kan. Karena ada basic di laut peta. Iya pernah. Karena saya bisa ini alur pelayaran bisa lah. Wow. Lanjut. Saya gambar lah peta di kertas. Oh, sampai titik ini saya belok ini, belok ini. Terus ada orang mogok jalan. Motornya gede. Saya tolong lah. Tendang, dia bilang, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke Ciampe ya." "Kamu udah gila ya?" Kenapa emang? "Lewat sini jauh sekali. Kamu kenapa nggak lewat sana Cibinong? Ini Gunung Putri." Disuruh lah istirahat sama dia di masjid. Istirahat dulu dek di masjid. Mending kamu istirahat di masjid. Besok baru lanjut, soalnya jalannya lobang-lobang. Oke. Lanjut lagi saya. Jam besok. Berapa tuh? Mau sholat subuh. Sekalian saya sholat subuh, tidur. Habis itu saya tidur, pagi jalan. Sampai lagi tahu di mana? Nggak lagi di masjid. Tidur lagi situ. Nggak makan. Cuman beli air sama roti 1 bungkus. Nggak makan. Bantuin marbot juga bersihin masjid biar bisa tidur kan. Setelah asar jalan lagi saya ke Kota Bogor. Sampailah Kota Bogor. Nah, orang sholat maghrib. Saya tinggal di Ponpes apa tahu namanya, saya lupa. Tinggal sholat maghrib sambil cas HP. Udah habis sholat isya jalan, mutar-mutar, bertanya terus. Lewat apa? Jalan Yasmin. Padahal udah deket jalan Yasmin. Iya, Yasmin. Itu aja saya putar terus. 4 kali itu. Saya bilang, sampai maaf ya, sampai marah. Anjing babi di mana ini? Iya. Udah 4 kali kan. Wah, saya tinggal dulu sebentar. Di mana ini ya Tuhan? Ya udah jalan aja dah. Jalan-jalan, tahu-taunya sampai di Ciawi di atas puncak. Iya, raya apa? Jalan Raya Wangun 3 kalau nggak salah. Sudah sementara jalan, motornya habis bensinnya. Gimana ini ya? Oh, ada tukang nasi goreng Aceh. Jam berapa itu? Itu mau sudah sholat isya. Udah malam ya. Udah malam. Terus? Udah malam itu. Jalan-jalan. Habis bensin di daerah puncak. Saya mau jual HP dah. Mau beli HP saya enggak Pak, penjual ini. Ada tukang nasi goreng Aceh. Kata dia, "Enggak, kamu di Pegadaian aja." Saya lah ke Pegadaian. Kata mbaknya, "Udah tutup Pak. Mending pakai wifi aja." Nah, wifi, telepon dah saudara. Bilang, "Saya kehabisan bensin." Bilang, "Udah gila kamu nih, udah gila." Bilang, "Kamu mau kemana? Mau mondok? Udah gila kamu, pulang." Saya butuh uang untuk ini beli bensin. Ya udah, butuh berapa? Terserah. 200 cukup. Ditransfer 200. Ya, 200. Saya lewat Dana. Ya, Bank Mandiri. Belilah saya paket. Si paket barulah tuh cari. Kenapa nggak inisiatif nge-DM Abila lagi tuh? Udah nggak ada paket. Yang sudah beli paket. Udah mau cari sendiri aja. Udah nekat tuh. Iya. Carilah itu Cinangka, Cinampea. Pas saya lihat, astagfirullah, ini mah ke bawah lagi saya. Dari puncak turun sampai dapat pom bensin. Totonya lewat Yasmin lagi saya. Ya iyalah kan kalau dari sini ke Yasmin itu udah dekat, dari 15 menit. Itu rantainya itu
hampir 20 kali lebih kali copot. Ya Allah. Lampu merah copot, turun, pasang. Sampai di sini tikungan ada sini nih. Gelap-gelap, copot lagi dia. Ini pesantren di mana? Ini mau mondok saya. Saya tanya orang apa? Kobong nggak tahu. Kobong nggak tahu. Ternyata kobong ini yang ya, pondok. Oke, lanjut. Yuk, sampailah. Saya pakai paket kan. Saya jalan dengan rantai lepas. Lampu nggak ada. Rem depan nggak ada. Ya. Jalan terus. Akhirnya sampai lorong yang di bawah ini. Saya lihat sempat lewat itu, Oke. Sempat lewat ke tempat itu? Iya, lewat. Lah, lewat ya. Mana ya? Kembali lagi. Oh, ini titiknya. Gelap. Aduh, ini di mana ini kan? Saya kan penakut, maaf ya. Lepas rantainya pas gelap-gelap. Saya bilang, aduh, ini mending saya baku pukul ini. Pas HP saya tinggal sisa 3%. Biasanya kan HP saya cepat lowbat, Oke. 3% sampai di depan pintu gerbang, sisa 1%. Saya bilang, tapi udah sampai ya? Iya, saya bilang. Jam berapa itu sampai? Jam 1 malam. Ya Allah, dari Jakarta jam 3 subuh sampai jam 1 malam. Iya. Itu hampir 24 jam tuh. Iya. Ya Allah, padahal jarak Jakarta ke sini itu teman-teman kalau di map itu 2 jam. tapi gini loh hikmah yang bisa Bilal ambil, Jer. Jerry kan niat hijrah nih. Iya. Niat hijrah bener sungguh-sungguh mau mondok tanpa ada istilah kata niat yang lain. Iya. Jadi kayaknya Allah itu nguji deh. Iya, bener gak sih? Makanya saya bilang, oh ini ujian nih. Saya 4 kali lewat jalan Yasmin, rantai copot, lepas, bensin habis. Iya. Mana belum makan nasi. Ya Allah. Sampai di sini baterai 1%. Biasanya langsung lowbat itu, Oke. Nah, pas nyampe sini nih 1% gimana nih pas masuk? Sampai sini udah seneng aja saya. Seneng. Rokok dulu kan. Keluarlah si siapa? Iki. Nggak terima tamu jam segini. Saya bilang bodoh amat, saya mau tidur di sini depan sini. Yang penting saya udah sampai. Terus kata dia, ya udah tanya pengurus dulu ya. Iya. Bagus. Siapa yang Eki? Iya, Iki. Oh, bagus. Eki tuh santri baru sebelumnya yang Abilal tapi bawa. bagus. Dia jaga ini kan. Oke. Saya juga mengerti. Ya. Makanya saya bilang nggak apa-apa saya tidur depan sini. Yang penting saya udah sampai. Terus lanjut Dia panggil pengurus. Siapa tuh yang keluar? Si Agil. Oh, Agil. Kamu dari mana? Saya dari Abilal. Saya bilang aja kan. Saya dari Abilal. Benar, iya saya udah DM tapi nggak dibalas. Saya nekat sendiri ke sini. Diajak masuk lah sama Iki sama Agil, sama si Bongol. Siapa tuh Bongol? Bonyol. Diajak. Benar saya masuk. Iya, alhamdulillah masuk saya. Terus diperiksalah saya semua tas, ya kan? Keren kalian keren. Ada apa-apa bawa. Saya bilang ya udah periksa aja. Orang baju 3, 2 itu. Terus data diri, kartu keluarga. Oke. Udah sampai diizinin situ di Kobong. Berarti belum langsung ketemu Abah tuh? Belum. Ketemu Abah jam berapa? Pagi ya? Pagi. Oke, pagi ketemu Abah. Gimana tuh tanggapan Abah? Kata dia, tanya Abah. Saya juga bilang saya terkesan sama Abah. Saya kagum. Abah bisa kasih makan santri tanpa biaya segala macam, kata Abah. Nanti kamu bayarnya lewat doa atau nanti doain saya kalau udah di akhirat saya, kata Abah bilang gitu. Iya. Saya bilang, wah hebat orang. Berarti memang luar biasa sekali teman-teman. Saya jadi saya takjub sekali sama ceritanya Jerry karena baru sekali ini saya bisa ngobrol langsung sama Jerry, walaupun kemarin sempat ngobrol kita Jerry lihat chat dari DM sama Bila, tapi saya selalu respon. Nah, karena saya selalu respon itu pertama gini, Jer, takutnya orang tuh hanya modus. Pertama itu, yang kedua saya juga harus hati-hati. Banyak sekali yang sebelum Jerry itu yang DM pengen mau saya mau mondok tapi nggak punya biaya, minta transfer dulu. Nah, itu takutnya kayak gitu. Tapi kalau memang dia sungguh-sungguh, dia akan mencari. Nah, seperti Jerry inilah, teman-teman. Makanya saya Bilal nggak balas, ada itu yang maaf apa si Fikri ada alamat di bawah, sak screenshot. Wow. Jalan sendiri. Keren, luar biasa sekali. Hikmahnya luar biasa loh teman-teman, ini perjuangan Jerry. Dan Jerry itu saya lihat beberapa hari di sini anaknya aktif dan dewasa, dia mengerti, happy, bawahnya tuh enjoy gitu kan. Jadi nggak ada kayak dia tuh mengeluh kesah. Kalau seumuran gini kan mohon maaf, kalau saya juga 34 tahun kan ya, berarti cuma beda 3 tahun nih sama Jerry. Ya umur 31 mah udah
pasnya rumah tangga, Iya. udah nggak mikir. Nah sekarang Jerry masih ingin berubah. Jadi hikmahnya adalah tidak ada kata terlambat untuk Betul. berubah ya Jerry ya. Belajar Jadi- nggak ada habisnya. Oke, betul sekali. Berarti ini motor siapa? Motor Om. Oh, dikasih sama Om, Iya. dibuat Jerry Ya perjalanan pakai ke sini. sehari-hari. Oke, ini mengingatkan Abila dulu waktu zaman susah, Jer. Iya. Abila waktu zaman susah juga pakai motor kayak gini sama keluarga. Ini nggak bisa laju, nggak Heeh. bisa dibalap, pokoknya normal aja. Rantainya copot, lampu nggak ada. Tapi subhanallah ya, Allah menyelamatkan Iya. Jerry ke sini ya. Biasanya HP saya itu langsung cepat lobet begitu. Mm-mm. Tapi bisa-bisanya saya sampai sini 1%. Cukup itu. Cukup Nah, untuk pakai itu, lihat maps itu. oke. Saya bilang, wah, ini Keajaiban kuasa dari Allah, berarti, Iya, betul. kuasa Allah Iya. ya. Karena Allah, saya tahu HP saya. oke. Jadi karena memang Allah juga menilai gini loh, Jerry ada niat pengen hijrah dan pengen ketemu sama Abah, Abila di sini juga. Dengan niat itu Allah juga udah mencatat gitu loh. Makanya ya Allah uji dulu di jalan. Iya. Karena gini, setiap orang jika ingin sungguh-sungguh itu pasti akan ada ujian. Iya. Nah, Jerry itu melewati ujian itu dengan ikhlas. Amin. Walaupun ada marah-marah dikit, wajar manusiawi ya kan, tapi nggak balik lagi, tetap melanjutkan. Walaupun kasarnya itu teh, kalau perjalanan Bogor Jakarta itu kan 3 jam juga nyampe. Ini sampai hampir 23 jam. 2 kali saya Oke. nginap di masjid Oke, Jerry ini sebelum tinggal di Jakarta pengalaman kerja apa? di laut. Laut. Iya, Apa laut. tuh? Pelayaran. Iya. Berapa lama itu? Lama dari saya tamat sekolah pelayaran itu 2012. Oke. Lanjut belayar Mm-mm. ke Malaysia. Mm-mm. Nah, di Malaysia inilah kena narkoboy. Oke. Oh, berarti masa-masa narkoboy itu waktu masa pelayaran. Iya, Oke. Tapi setelah pindah ke Jakarta udah enggak? pakai lagi. Oke lagi. Berarti berhentinya sejak? Baru berapa bulan? Tapi aman nih kalau di podcast nggak baik buronan kan? Aman, bukan buronan. Aman, udah Aman. sadar hijrah. Udah direhab ya? Iya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Saya udah jujur juga sama Selama pelayaran itu bagian apa, tugas apa? gedek Gede itu apa? di bagian atas. Oke. Saya kerjaan semua dari awalnya klasik, orang bilang yang kayak OB, Mm-mm. terus jurumudi, Mm-mm. habis jurumudi jadi perwira, Mm-mm. udah untuk di Oke. perwira. Gaji berapa waktu itu waktu masih pelayaran? Terakhir saya gaji pokoknya 55 apa? 5.500.000. Per bulan? Iya. Gaji pokok. Ya, Kalau dilain dari fee bonus. kalau fee sama fee itu biasa per bulan berapa? Alhamdulillah cukup. Adalah 10 lebih. 10 juta ya. Oke. Nah, sementara waktu itu kan pengalaman Jerry kan udah kerja, udah sering pegang uang nih ya kan. Iya. Nah, sementara di sini kan di pondok, mohon maaf nih Jerry ya, Jerry pasti gak punya uang, Iya. sedangkan kebutuhan itu cara menanggapinya gimana Jerry? Senang-senang aja, ngaji, belajar Oke. sama kawan-kawan. Apa prinsipnya yang sehingga kan biasa udah pegang uang besar Iya. nih, setiap mau apapun bisa beli. Iya. Nah, sementara sekarang di sini kan gak punya apa-apa, istilah katanya keluarga juga mungkin. Iya. Mau minta malu. Oke. Ya Terus? saya ini aja, ikhtiar aja, Oke. jalanin aja. Mm-mm. Yang penting jangan ngeluh. Oke. Yang penting apalagi tujuan. Penting saya bisa hijrah. Nanti buat orang di luar sana, kawan-kawan saya emang masih make, Mm-mm. yang masih nakal-nakal ya. Mm-mm. Siapa tahu saya bisa bantu berubah. Amin, Apa, amin, amin, amin. Jadi udah pasrah aja nih di sini sama Iya. Allah. terserah, Tapi yakin gak Allah selalu bersama Jerry? yakin. Apa yang buat Jerry yakin? Karena saya ikuti Abah. Allah. Abah juga yakin. Mm-mm. Kalau kamu percaya Allah, Allah akan bantu. Mm-mm. Buktinya ini jalan Udah sampai semua. Makan juga makan. Hidup Ilmu agama dapat, ilmu agama dapat. makan ya makan, Kan ilmu hidup dapat. tidur ya nyenyak. Tidak nyenyak. Tapi insya Allah kalau Jerry udah di sini, insya Allah Abila juga yang akan istilah katanya membantu Jerry Ya. selama bertahan di sini. Dalam artian Abila dan Abah akan bersama-sama mencukupi makan Jerry, Iya. terus kebutuhan Jerry gitu kan. Yang penting minta doanya dari Jerry terus setiap saat lagi Amin. ngaji gitu, doain Abila, doain Abah supaya agar terus bisa memperjuangkan para santri teman santri di sini. Karena kan gak bukan hanya Jerry yang Betul. sangat memprihatinkan gitu. Jadi yang lain juga sama. Kemarin kan udah dapat sarung juga ya. Udah.
Ini sarungnya ya. Alhamdulillah, nih sama Wah, baju. sama baju kan. Tapi ini benar-benar baju sama sarung tuh istilah katanya yang benar-benar dari harta baik gitu kan. Iya. Makanya Jerry waktu itu membuang baju itu pikirnya takutnya Ada harta ini. ada harta yang nggak baik. Karena ya kalau disebutin nggak bisa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya begitulah. Jerry tahu yang terbaik buat Hmm. dirinya. Alhamdulillah, insya Allah Jerry nanti buat jajan, buat yang penting amin tak. Sampai kapanpun Jerry bertahan di sini, tetap istiqomah, Iya. tetap minta sama Allah, ya, tetap mendidik adik-adik Jerry yang lain. Karena kan bisa dibilang si Jerry ini paling cikal nih sekarang nih ya, paling tua di sini, dituakan. Makanya beri contoh yang baik ya sama adik-adiknya ya. Nitip sama adik-adik bila di sini di pondok. Ya. Semoga bermanfaat ya. Sebetulnya masih banyak nih yang pengen saya gali dari Jerry, cuman mungkin terbatas waktu. Dan ini kisah sedih sebetulnya, kisah pilu, tapi pembawaan Jerry itu yang membuat saya tuh kuat. Ya, luar biasa sekali Jerry ini. Oke, mantap ya Jerry ya. Semoga bisa menularkan ilmu-ilmu pengalamannya sama adik-adik ya. Jadi Jerry juga tahu nih kalau nanti sama adik kamu salah nih, kalau gini salah. Nah, itulah pengalaman. Oke, Jer. Siap. Mantap ya. Siap, sehat selalu Jer ya. Ya. Tenang, masih ada Abila di sini. Siap, Jer akan selalu bersama. Itulah teman-teman kisah dari Jerry, semoga bermanfaat, semoga menjadi kisah inspiratif. Makasih.